Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 143 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Izin memperkenalkan hadir di sini dari perkara 143, kami para kuasa pemohon, saya sendiri Nanang Sukiri, kemudian Dimas Pradana dan Azam Prasojo Kadar, kemudian 3 orang prinsipal hadir, itu Saudara Razak Ramadan Jati Rianto, kemudian M. Abdul Latif Hamdillah dan M. Muklis Rudi Prihatno. Terima kasih Yang Mulia. Dari DPR dipersilakan Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wayan Sudirta dalam hal ini ditunjuk sebagai kuasa hukum DPR RI. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kuasa Presiden. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Samardan, kemudian Fauzanul Ikhwan dan Muhammad Fuad Muin, serta tim litigasi Kementerian Hukum. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hadir Bapak Kunta Wibawadasa Nugraha, Sekretaris Jenderal, Ibu Dr. Yuli Varianti, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, kemudian Bapak Dr. Azhar Jaya, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, kemudian Ibu Indah Febrianti, Kepala Biro Hukum beserta tim advokasi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian dari Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi, izin Yang Mulia hari ini berhalangan hadir. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara persidangan atau agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, tapi dari Presiden memberikan surat bahwa minta dijadwalkan ulang atau penundaan karena belum siap dengan keterangannya. Oleh karena itu agendanya tunggal untuk mendengar keterangan DPR yang disampaikan oleh Bapak Dr. Iwayan Sudirta. Dipersilakan Pak Wayan. Ringkasan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengujian materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 143 PUU 23 Romawi 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 143 PUU 23 Romawi 2025. Majelis Hakim yang kami hormati, perkenankanlah kami, Wayan Sudirta, nomor anggota 238, untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi pada kesempatan pertama. Terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum legal standing pemohon, dan pandangan umum mohon dianggap sudah dibacakan semua yang mulia. Selanjutnya akan kami sampaikan pokok keterangan DPR RI sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Dikti, Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Otonomi perguruan tinggi bukan merupakan bentuk kebebasan mutlak. Perguruan tinggi untuk mengatur pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakannya. Otonomi yang ada dalam perguruan tinggi merupakan otonomi keilmuan. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi mengembangkan dalam mengungkapkan, menemukan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Kedua, bahwa untuk memenuhi kebutuhan serta pemerataan distribusi dokter spesialis, pendidikan profesi di bidang kesehatan perlu dilakukan transformasi melalui dua alternatif sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan atau biasa disebut sebagai sistem university base dan pendidikan profesi bidang kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh rumah sakit atau wahana pendidikan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kolegium yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi atau biasa disebut sebagai sistem hospital base. Ketiga, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan dan jalur pendidikan multi entry, multi exit system, di mana peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program pendidikan dan jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Meskipun teknis pelaksanaan pendidikan non-kesehatan dan pendidikan kesehatan memiliki beberapa perbedaan, hal ini diperlukan mengingat adanya kekhususan pendidikan kesehatan yang tak terpisahkan dengan upaya peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat serta adanya perkembangan teknologi dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Maka perbedaan tersebut tidak berarti menjadi pelaksanaan pendidikan kesehatan tidak lagi sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan dari pendidikan tinggi di Indonesia, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bahwa berdasarkan risalah, pembahasan latar belakang, pembentukan pasal Akwo, mempertimbangkan bahwa kebutuhan dokter spesialis merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan sebagai elemen penunjang
kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan, program spesialis, subspesialis dengan menggunakan sistem university based dan hospital based dipandang sebagai suatu terobosan guna mempercepat produksi dokter spesialis untuk mengisi kekurangan khususnya di daerah-daerah tertinggal. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2025-2045 dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan kesehatan. 5. Bahwa ketentuan pasal 209 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dengan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan mengatur pendidikan profesi bidang kesehatan secara umum sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan profesi kesehatan. Sementara itu pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan memiliki ruang lingkup lebih spesifik, yaitu hanya mengatur pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis. Pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang memberikan fleksibilitas di pihak penyelenggara dengan menggunakan frasa juga dapat diselenggarakan yang menunjukkan bahwa pengaturan dalam pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan bersifat tambahan dan tidak menggantikan mekanisme yang telah diatur dalam pasal 209 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. 6. Mengenai kewenangan pemberian ijazah, gelar profesi, dan sertifikat akademik, PP 28/2024 mengatur bahwa ijazah, sertifikat profesi, dan gelar diberikan oleh perguruan tinggi. Dalam hal pendidikan kesehatan, program spesialis, subspesialis, sertifikat profesi, dan gelar diberikan oleh perguruan tinggi bersama dengan mitra fasilitas pelayanan kesehatan atau RSPPU bersama dengan mitra perguruan tinggi. Dengan demikian tidak ada pengalihan kewenangan pemberian ijazah, gelar profesi, dan sertifikat akademik kepada RSPPU. Dan kekhawatiran para pemohon dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi. 7. Para pemohon perlu memahami bahwa hanya RSPPU telah memenuhi persyaratan dan standar yang dapat menyelenggarakan program spesialis atau subspesialis. Seleksi RSPPU dilakukan berdasarkan kriteria yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Kesehatan, Yungto pasal 866 PP 28/2024. Lebih lanjut berdasarkan pasal 874 PP 28/2024, Yungto pasal 7 Permenkes 14/2024, RSPPU tetap harus mendapat izin penyelenggaraan program spesialis atau subspesialis hanya setelah RSPPU memenuhi persyaratan pembukaan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 8. Mengenai akreditasi. Dalam hal ini DPR RI menyampaikan bahwa RSPPU tetap menjalankan sistem penjaminan mutu, baik secara internal maupun secara eksternal. Penjaminan mutu eksternal RSPPU mengacu pada hasil benchmark penyelenggaraan pendidikan spesialis ataupun subspesialis berbasis rumah sakit sebagaimana di beberapa negara lain yang telah menyelenggarakan program seperti itu. RSPPU, kami ulangi, RSPPU diakreditasi oleh Accreditation Council for Graduate Medical Education International
sebagai lembaga akreditasi internasional yang bertanggung jawab atas penilaian kualitas pendidikan dokter spesialis. Maka dalam hal penjaminan mutu berstandar nasional, RSPPU juga melibatkan lembaga akreditasi nasional, yaitu LAMPTKes sebagai bagian dari penjaminan mutu eksternal. 9. Bahwa untuk memastikan agar RSPPU menyelenggarakan program spesialis ataupun subspesialis linier dengan koridor sistem pendidikan nasional, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan program spesialis atau subspesialis dalam teori maupun, kami ulangi, dalam teori maupun penelitian, pasal 40 Permenkes 14 2024 menegaskan keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi sebagai aktor penyelenggara program pendidikan spesialis atau subspesialis dalam menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Permenkes 14 2024, penyelenggaraan program spesialis, subspesialis juga tetap harus berpedoman pada kurikulum yang telah disusun bersama kolegium dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan spesialis, subspesialis dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran apa? Adalah pembelajaran tentang penilaian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penentuan masa studi, dan penghentian masa studi. 10. Adanya ketentuan-ketentuan ini menjamin penyelenggaraan program spesialis, subspesialis diselenggarakan RSPPU sejalan dengan sistem satu pendidikan nasional dan menjamin kualitas tenaga medis lulusan hospital base untuk tetap memiliki kompetensi selayaknya lulusan universitas base meskipun pelayanan service oriented melainkan menghadapi konsep academic health system yang mengintegrasikan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan, beserta penelitian. 11. Bahwa dalam perbaikan permohonan, para pemohon menyampaikan masukan terkait penataan pendidikan tinggi agar sejalan dengan ketentuan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap masukan yang disampaikan tersebut, DPR RI mengucapkan terima kasih kepada para pemohon dan masyarakat yang telah memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pengaturan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Masukan-masukan positif para pemohon dan masyarakat tentunya selalu ditunggu oleh DPR RI, baik dalam pelaksanaan fungsi DPR dalam bidang legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tibalah kami sampai pada pembacaan permohonan sebagai berikut. Permohonan DPR RI bahwa berdasarkan poin-poin yang telah disampaikan, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara akuo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Nit on pangklet perklar. Kedua, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Keempat, menyatakan pasal 187 ayat 4
dan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023, Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.887, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan atas perhatian dan kehormatan yang diberikan. Kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami, kuasa DPR RI, Wayan Sudirta, nomor anggota 238. Sekali lagi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Keterangan selengkapnya kami dari Majelis Hakim menunggu dalam waktu yang segera mungkin. Siap. Terima kasih. Sedang tidak ada rapat yang lain kan ini Pak Wayan? Ya. Nanti ada catatan dari Majelis Hakim, mungkin mohon direspon sebentar karena tidak ada keterangan dari Presiden sehingga acaranya tunggal hanya merespon keterangan dari DPR. Mungkin ada tambahan yang diminta keterangan dari DPR dari para hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum beri sebelum beri kesempatan kepada Majelis Hakim, mumpung ingat ini Pak dari kuasa Presiden, ini perkara ini nuansanya seperti kemarin ketika Mahkamah menyidangkan perkara Central Authority itu, kewenangan kejaksaan dan kewenangan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, kami mohon nanti dari Presiden tidak menggabungkan kuasanya Dikti dengan Kementerian Kesehatan. Karena Dikti akan kami tarik sebagai pihak terkait secara terpisah. Supaya memberi keterangan pada posisi yang lebih netral, lebih tidak terpengaruh dan tidak digabung antara keduanya. Mohon dicatat ya Pak ya. Jadi nanti supaya dikeluarkan. Kebetulan juga kami lihat dokumen di MK juga surat kuasa dari Presiden belum ada juga. Jadi mumpung belum ada supaya di-arrange dipisah dari sejak sekarang. Baik, silakan dari Majelis Hakim mungkin ada catatan untuk Pak Wayan. Prof ini dulu, silakan Prof. Izin yang mulia, boleh sedikit mulia. Silakan, gimana Pak Sekjen? Untuk surat kuasa dari Presiden sudah ada ya Pak? Ya, tapi keterangannya belum ada Pak. Yang penting kan keterangannya Pak. Oh, dikuasakannya ketiga kementerian tadi. Gitu. Iya. Ya. Di-split Pak. Di-split dipisah. Karena ini kan sama Pak, nuansanya seperti kemarin, sejauh mana keterlibatan Dikti. Nah ini juga bagian yang akan ditanyakan oleh para majelis hakim. Silakan. Prof ini dulu atau Prof Saldi dulu. Terima kasih Pak Ketua. Pertama itu memang Pak Wayan terima kasih ya, dari DPR. Kami ingin dapat kalau bisa dibuktikan nanti di bahwa ini bukan sekalipun ini bukan uji formil. Seberapa jauh Kementerian Pendidikan Tinggi terlibat untuk mendiskusikan soal-soal yang terkait dengan pendidikan berbasis universitas dengan berbasis rumah sakit. Nanti di pemerintah kalau bisa Pak Sekjen ya diapakan itu, difokuskan juga di situ. Itu satu yang poin terpenting ini karena ini menyangkut soal pendidikan, harusnya paling tidak kami ingin lihat nih kertas posisinya Kementerian Pendidikan Tinggi soal ini.
Itu satu. Yang kedua, kami kalau bisa ini catatan khusus Pak Wayan dan Pak Sekjen, kalau bisa nanti di keterangan pemerintah dan juga keterangan tambahan dari DPR diuraikan betul sejarah rumusan norma ini. Apa yang saya maksud dengan diuraikan itu, mulai dari naskah akademik, dulu apa yang disebut di naskah akademiknya terkait dengan hospital base dengan university base ini. Kemudian ketika draft rancangan undang-undang ini dibahas, khusus pasal ini bagaimana perdebatannya. Tolong ini dicari betul, ditemukan betul. Mengapa ini penting? Alternatif karena ada kata dapat, tidak menjadi fakultatif. Jadi dapat menyelenggarakan. Tapi kemudian ketemu dengan frasa lain sebagai penyelenggara utama. Jadi ini penting pembedahan norma ini. Karena apa? Di frasa awal disebut dapat menyelenggarakan, tapi di frasa berikutnya disebut sebagai penyelenggara utama. Coba bayangkan dalam norma, di satu sisi disebut sebagai alternatif, tapi di tempat lain disebut sebagai penyelenggara utama. Jadi ini perlu elaborasi ini. Jadi cara perumusan normanya ini menurut saya sementara ini kayak contradictio interminis di dalam norma yang sama. Kami sering menemukan norma yang bertentangan tapi itu normanya berbeda dalam undang-undang yang sama. Pasal ini misalnya dengan pasal lain. Tapi ini dalam norma yang sama. Ada kata dapat tapi di ujungnya disebut sebagai penyelenggara utama. Nah, tolong ini dijelaskan betul apa yang diperdebatkan soal ini. Begitu juga pasal 209 ayat 2, Pak Sekjen dan Pak Wayan. Jadi, selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, ini ada katanya, diselenggarakan oleh perguruan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Nah ini ketemu lagi ini. Dia dikatakan selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, jadi kalau lihat konstruksi kalimatnya, ini perguruan tinggi sebagai utamanya. Karena selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lalu kemudian pendidikan profesi bidang kesehatan dapat juga diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Ini sama problemnya dengan pasal 187 ayat 4 itu. Dan oleh karena itu, sekali lagi tolong kami betul-betul ini catatan khusus. Betul-betul dulu di naskah akademiknya bagaimana. Dari mana nih naskah akademik mengambil rujukan perumusan normanya seperti itu. Lalu yang berikutnya, apa perdebatan pembentuk undang-undang? Lalu apa yang disepakati dari hasil perdebatan itu? Supaya apa? Kami bisa menelisik kenapa normanya disusun seperti ini. Nah, itu yang yang paling penting Pak Wayan dan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketua. Baik, dari yang lain. Berapa ini silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Pak Wayan, DPR, dan pemerintah yang sudah hadir walaupun belum memberikan keterangan. Saya melanjutkan. Jadi tadi Pak Wayan menyampaikan ada proses pertemuan, ada pembahasan dengan Kementerian Pendidikan. Itu juga saya mohon nanti data itu dapat disampaikan termasuk masukan apa saja yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin salahnya nanti bisa disampaikan lengkap ya Pak Wayan ya. Kemudian yang berikutnya, memang ini agak menarik ini Pak dari pemerintah Pak Sekjen ya. Karena nomenklaturnya itu RSPPU. Kalau saya lihat ini, tapi RSPPU itu kadang-kadang diselipi frase yang berbeda begitu. Jadi sebenarnya nomenklatur pokoknya itu apakah RSPPU, Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama,
atau kemudian memang dia rumah sakit yang kemudian menyelenggarakan utama pendidikan spesialis dan subspesialis. Jadi nomenklaturnya harus di-clearkan dulu, saya kira itu nanti. Jadi nomenklaturnya itu apa? Kemudian yang berikutnya adalah tadi dari Pak Wayan menjelaskan bahwa ini ada latar belakangnya, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis hingga ke pelosok, kan begitu Pak Wayan ya, untuk paling tidak memenuhi Indonesia Emas 2045. Lah yang perlu nanti disampaikan sekaligus dari pemerintah adalah data terkait kebutuhan dari dokter spesialis dan subspesialis itu petanya gimana sih sebetulnya gitu ya. Nah ini kemudian terkait dengan penyelenggaraan yang di antara dua norma tadi emang kelihatan agak berbeda ya, yang dari norma 1874 dengan 209 ayat 2 itu. Ini yang perlu nanti dijelaskan. Ini kan kesannya seperti ada kompetisi di antara keduanya. Karena kalau dibaca dari permohonan, termasuk pemohon ini kan prinsipalnya ada dekan juga. Dia menjelaskan salah satu kerugian hak konstitusional itu adalah adanya hambatan kemudian untuk tidak menyelenggarakan program spesialis dan subspesialis itu. Jadi ini apakah betul kemudian dengan upaya tadi memperbanyak kebutuhan tadi, tapi pada akhirnya yang muncul ada hambatan yang seakan-akan ada kompetisi di antara university base dan hospital base itu, antara perguruan tinggi dengan kemudian rumah sakit pendidikan. Ini apakah memang kemudian seperti itu yang terjadi? Ya, ini seperti apa gambarannya? Karena itu di lapangan kayaknya munculnya seperti itu yang terjadi. Jadi mohon kemudian itu bisa dijelaskan, termasuk yang paling penting adalah karena ini menyangkut soal nyawa pada akhirnya, ujungnya. Bagaimana sesungguhnya desain dari kurikulumnya, standar kompetensinya, dosen dan lain sebagainya ketika kemudian ini menjadi hospital base, ya sudah bergeser dari yang tadi university base. Itu mohon diberikan penjelasan soal itu sekaligus nanti dari pemerintah. Kemudian yang berikutnya, apakah RSPPU itu juga bisa dia dari rumah sakit swasta? Ya, ini saya juga ingin tahu karena swasta juga menyelenggarakan pendidikan juga kedokteran. Ya, apakah kemudian ada yang swasta? Mohon nanti bisa ditambahkan sekaligus keterangan-keterangan soal ini di keterangan pemerintah, dan dari DPR mohon nanti dapat dilengkapi dengan risalah yang kami minta itu. Terima kasih. Yang lain cukup? Pak Wayan, ada yang mau disampaikan sebelum atau mungkin akan ditambahkan secara tertulis? Mohon izin segala jawaban itu biar menjadi lebih lengkap kami sampaikan bersamaan dengan konsep lengkap, karena yang baru kami sampaikan ini kan ringkasan saja pada waktu berikutnya. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kalau demikian ini belum menghadirkan ahli dulu ya, kita dengar keterangan Presiden dan nanti kami dari Majelis Hakim akan mendengar juga dari Kementerian Dikti untuk dua pihak dulu sebelum para pemohon diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan atau saksi. Dari Pak Sekjen ada yang mau ditambahkan atau mau direspon Pak Sekjen? Nanti sekalian aja kami sampaikan. Baik, digabung dengan keterangan yang akan disampaikan pada persidangan berikut. Baik, untuk itu kami dari Majelis Hakim menunda persidangan ini di hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 pukul 10.30. Agendanya mendengarkan keterangan Presiden dan nanti kami akan bersurat kepada Dikti untuk menjadi pihak terkait karena secara ex officio keterangannya diperlukan oleh MK secara terpisah dari keterangan pemerintah atau Presiden. Terima kasih untuk semuanya. Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 untuk perkara nomor 143/PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai.
Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.